Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 mata kuliah pendidikan agama Islam di Sekolah Inklusi akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul karakteristik dan model bimbingan anak berkebutuhan khusus autis dan ADD. Adapun anggota kelompok 12 yaitu saya sendiri Haliatul Hasanah dan Mas Rio Saputra. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi ya. Yang pertama yaitu pengertian ABK atau anak berkebutuhan khusus, autis dan ADD. Anak autis merupakan suatu gangguan perkembangan yang menunjukkan adanya sindrom perilaku, yaitu interaksi sosial dan perkembangan abnormal, tidak mampu membedakan komunikasi yang normal terhadap suatu aktivitas yang sangat terbatas atau kaku ya, repetitif dan tanpa imajinasi. Sedangkan ABK-ADD adalah gangguan perkembangan yang menyebabkan seorang anak sulit untuk mempertahankan atau memusatkan perhatian, mengatur tingkat aktivitas atau hiperaktif, dan memiliki perilaku impulsif, sehingga dapat berdampak pada potensi perkembangan anak di sekolah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab ABK autis dan ADD. Yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua faktor kerusakan saraf, yang ketiga kelahiran prematur, yang keempat berat badan lahir rendah, dan yang terakhir yaitu stres dan gaya hidup yang buruk selama ibu mengandung. Perbedaan karakteristik ABK autis dan ADD. Anak dengan kondisi ADD atau ADHD perlu menghindari hal yang terlalu fokus tinggi. Yang kedua, cenderung bicara tanpa henti dan bisa mengganggu orang yang sedang berbicara. Yang ketiga, anak ADD atau ADHD tidak suka melakukan rutinitas yang sama setiap harinya. Sedangkan anak berkebutuhan khusus autis, yang pertama yaitu anak dengan autisme berusaha fokus pada hal yang mereka sukai. Yang kedua, kesulitan dalam memasukkan kata-kata dalam pikiran dan perasaan. Yang ketiga, menyukai hal yang tertata rapi, dan mereka tidak senang apabila rutinitas tersebut tiba-tiba berubah. Karakteristik anak berkebutuhan khusus autis ADD dalam dunia pendidikan. Anak berkebutuhan khusus ADD yang pertama yaitu dalam aktivitas motorik ya, dia terlalu berlebihan. Yang kedua, menjawab tanpa ditanya, dan yang terakhir yaitu tidak menyelesaikan tugas secara tuntas. Sedangkan anak berkebutuhan khusus autis, yang pertama yaitu keterlambatan dalam memahami suatu pembelajaran. Yang kedua, tulisan yang jelek, dan yang terakhir cenderung menyukai pembelajaran yang dia suka. Metode pembelajaran dan peran pendidikan Islam terhadap anak autis dan ADD. Yang pertama yaitu dengan metode LOFAS, cara penyampaian materi kepada anak dengan menggunakan langkah-langkah kehangatan yang berdasarkan kasih sayang, tegas, tanpa kekerasan dan tanpa marah, atau tanpa rasa jengkel, mengajarkan kepada anak dengan
menanamkan nilai-nilai kebaikan sesuai dengan kaidah ajaran Islam terhadap sesama ataupun orang tua dan lain-lain. Yang kedua yaitu metode stimulasi dan respon yang dikenal dengan memberikan stimulasi kepada anak agar anak memberikan respon. Misalnya seorang guru memberikan pemahaman tentang tauhid dan mengenalkan bentuk-bentuk ciptaan Allah seperti gunung, matahari, bulan, dan lain-lainnya. Peranan guru dalam mengembangkan interaksi sosial anak autis. Guru sebagai fasilitator mendampingi dan memberikan metode pembelajaran yang memudahkan anak untuk memahami materi pembelajaran agama. Oleh karenanya, guru sebagai pengganti orang tua di sekolah berkewajiban untuk menyampaikan agar nilai-nilai agama dapat tercapai kepada anak. Metode pembelajaran